Menariknya Mas Yusuf, buku ini ditulis sendirian oleh Kiai Imad untuk menjawab 8 penulis sebelumnya, Hanif Alatas dan kawan-kawan itu. Halamannya lebih banyak, dari segi kalimat penyajiannya lebih enak, pemaparannya lebih bisa diterima secara rasional dan empiris, dalam konteks bahasa, dalam konteks data, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena dan bahkan ada beberapa teks yang dijadikan dasar oleh Hanif Alatas untuk menguatkan kenasaban, justru dari kajian Kiai Imad itu adalah data yang justru melemahkan kenasaban Pak Alwi. Dan itu bisa dilacak sendiri di buku itu. Itu menariknya. Oke, sebagai pengantar penutup, Mas, ada 3 hal yang baru dari buku itu. Tadi saya juga mencoba konfirmasi ke Kiai Imaduddin Utsman. Yang pertama adalah seluruh manuskrip Gus Rumail dibongkar kepalsuannya oleh Kiai Imad di buku itu, Mas. Ini yang menarik itu. Kemudian yang kedua, yang baru dari buku Kiai Imaduddin Utsman adalah kemampuan Kiai Imaduddin Utsman membedah kaidah-kaidah nasab yang kesimpulannya semuanya membatalkan Ba'alwi, Mas. Itu sumber epistemologi teks yang luar biasa itu menurut saya. Literasinya sangat matang Kiai Imad dalam konteks kesejarahan. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, ada seorang sejarawan hanya karena ingin membela Ba'alwi kok di situ dia menolak data sejaman. Kalau menurut saya jabatan akademiknya, kesarjanaannya itu menurut saya gugur, kepakarannya gugur. Ada seorang pakar sejarah kok menolak data sejaman, berarti kepakarannya di bidang sejarah itu gugur menurut saya. Siapapun orangnya, tidak peduli mereka sudah menduduki titel akademik yang lebih tinggi, kok menolak bukti sejaman, berarti kepakarannya gugur di situ, Mas. Dan yang saya temukan yang ketiga, yang terakhir dari kelebihan atau hal yang baru dari tulisan Kiai Imaduddin Utsman adalah di situ Kiai Imad mampu mencontohkan interpolasi atau penambahan kata di manuskrip kitab Tobakat Al-Khawas di situ, Mas. Nah, itu sebagai pengantar, nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi. Makasih, Mas Yusuf. Oke, baik. Selain tadi membongkar tentang penemuan Gus Rumail, memang di sini juga di halaman 318 ini yang sering diperdebatkan, dan ini juga diperdebatkan dengan Gus Rumail Abbas ketika pada Sukat TV, bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadratul Maut. Jadi Kiai Imad menjawab bahwa Hanif dan kawan-kawan mengatakan tidak diperlukan rujukan berupa kitab-kitab yang ditulis pada masa Imam Ahmad Al-Muhajir hidup untuk membuktikan bahwa ia dan keluarganya telah hijrah dari Basrah ke Hadratul Maut. Ini komentar Kiai Imad. Ini menarik ini. Hanif menyerah kalah, kata Kiai Imad di dalam buku ini. Bahwa memang tidak ada satupun kitab di masa Ahmad bin Isa yang menyatakan Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Hadratul Maut. Jangankan kitab semasa kitab abad ke-8 Hijriah, kitab abad ke-8 Hijriah saja tidak ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Hadratul Maut. Dongeng hijrahnya Ahmad bin Isa hanya baru muncul di abad ke-9 dari kitab-kitab Ba'alawi seperti Al-Burqah, Al-Jauhar, As-Syafab. Dari sini Muhyiddin atau pendukung Ba'alawi merasa harusnya memahami bagaimana orang yang tidak pernah hijrah ke Hadratul Maut makamnya ada di sana. Ini yang saya pernah juga podcast dengan Gus Ajis. Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat ini hadirnya buku ini? Menurut saya ini sangat komprehensif itu. Saya mencoba kemarin juga membongkar kembali tentang buku keabsahan Nasab Ba'alwi. Kemudian saya juga ini sedang membaca tuntas tentang jawaban Kiai Imad. Dan memang Kiai Imad mengoreksi atau mensarahi
kata per kata, kemudian halaman demi halaman, dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pembuatan nasab Ba'alawi yang kemarin itu, beliau kritisi. Termasuk di sini ada Gus Naji. Beliau memberikan sebuah catatan banyak sekali tentang Gus Naji. Dr. Ibut, pemirsa yang baru bergabung, ini luar biasa, ini baru berada di Sudan ini, Dr. Ibut. Oke, Dr. Ibut silakan. Ini saya sama-sama merasa senang sekali ya, karena kajian keilmuan masalah nasab ini bukan kajian keilmuan yang sempit, tetapi merupakan kajian keilmuan yang memiliki cakupan luas ya, tidak hanya menyangkut nasab Ba'alawi, tapi juga di situ persoalannya menyangkut nisbah ya, menyangkut hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karena persoalannya menyangkut Nabi, maka yang kita perhatikan di sini bahwa perjuangan kajian ilmiah masalah nasab ini ya pahalanya sama dengan kita memperjuangkan ya kebenaran dan keabsahan nasab seseorang kepada Nabi. Kalau seseorang menyebarkan hadis atau perkataan Nabi yang dalam tanda kutip ya, yang disebut palsu, itu merupakan dosa dan menyakiti Nabi. Bagaimana kita menyebarkan nasab yang dinisbatkan kepada Nabi dan nasab itu palsu? Tentunya ini akan berat pertanggungjawabannya. Dan sedikit orang yang bisa dan berani mengambil resiko dalam hal ini. Ya, memasuki tahun 2025 ya, masih kita mendiskusikan masalah yang yang belum selesai di lintas masyarakat, tapi selesai di lintas keilmuan. Ya, untuk keilmuan kita sebut sebagai ini sudah selesai, tetapi karena butuhnya sosialisasi, kita anggap kajian ini bagian daripada pendalaman, penajaman, dan juga sosialisasi. Ya, bertolak dari kecurigaan beberapa ulama yang tidak terkatakan, kemudian kecurigaan Kiai Imad yang terkatakan, kemudian terwujudkan dalam narasi, ya, di mana beliau meragukan munculnya sosok yang bernama Alawi dalam teks-teks nasab maupun sejarah, ya, maupun kitab-kitab turos, ya, keilmuan dalam Islam, itu di mana dianggap kok baru muncul pada tahun 651, ya, kok jauh sekali baru kemudian viral ya oleh Ali Asakron, dikatakan sebagai sesuatu yang ijma, disebut sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, ya, seolah-olah mereka harus percaya, dan kemudian sampai kepada generasi kita yang kitanya tidak persoalan tahu dan tidak tahu, tapi persoalannya adalah kita husnudzon, tidak tahu sumbernya di mana, tapi generasi kita hanya menjadi menjadi penerima berkas para pendahulu, yang berkas itu belum bisa dikatakan sahih. Ya, nah ini yang kemudian bukunya Kiai Imad itu ya muncul dalam representasi ulama Nusantara. Ya, ini yang menurut saya Kiai Imad berani dan juga representatif untuk mengatakan yang menggugat itu adalah ulama Nusantara, bukan hanya Kiai Imad. Ya, yang sebelumnya yang lain-lain itu melalui ya dalam tanda kutip ya, entah itu disebut basiroh ya, entah itu disebut pendekatan antropologi, bagaimana perilaku orang-orang yang dianggap menyimpang dari para oknum-oknum Ba'alawi itu, kemudian muncul satu paket gagasan ilmiah yang diperkuat oleh para ulama dan juga para akademisi.
Ini yang menarik. Sampai-sampai antitesis yang dicoba yang disampaikan oleh para pembantah itu semuanya bisa dijawab oleh Kiai Imad dan juga para para pemikir, para ilmuwan yang sepaham dengan Kiai Imad bahwa narasi masalah antitesa yang disampaikan untuk membantah Kiai Imad ternyata tidak bisa disebut sebagai konsisten atau disebut sebagai koheren, ya. Setelah fokus persoalan garis keturunan Nabi itu tidak bisa dijawab, otomatis persoalan-persoalan yang lain tidak memberikan arti karena inti atau substansinya adalah garis keturunan Nabi. Ini adalah sebenarnya kehendak Allah, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran itu Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah juga memutar sejarah itu untuk membuktikan mana yang historis dan mana yang ahistoris. Ya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi yang ahistoris itu akan terungkap. Ya, karena intuisi, basiroh, nurani para ulama itu tidak mau mengkhianati ilmunya. Jadi sejalan dengan sejalan dengan keilmuan. Ya, nggak ada namanya wujudan itu walaupun ranahnya berbeda, tetapi akan setia dengan keilmuan. Nah, ini yang perlu dikerucutkan. Jadi persoalan ini adalah persoalan antara historis atau tradisionalis dengan versus ahistoris, yang menjadi sulit ya untuk dimentahkan dan juga untuk dibantah dengan teori-teori yang bersifat memaksa itu. Kiai Imad itu diakui oleh para termasuk banyak ulama dan juga termasuk beberapa kita tahulah para pejabat walaupun tidak menyuarakan hal itu, ya mengakui bahwa Kiai Imad memang orang tradisionalis dan lahir dari tradisi keilmuan ulama-ulama tradisionalis, yang mana tradisi itu ya identik dengan sanad. Tradisi itu identik dengan asal usul, dengan genealogi. Yang ini membentuk sosok Kiai Imad dan juga orang-orang yang yang berhasil mengurai benang kusut persoalan keterputusan nasab ini.